Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah misteri. Selamat datang di Galeri Misteri, tempat di mana kisah pesugihan, santet, tumbal, dan peristiwa lainnya yang akan kami sajikan di sini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, mentari baru menyibak langit Indramayu. Namun pasar tradisional sudah sesak dengan suara pedagang, aroma sayur segar, dan dengung tawa pembeli yang mulai hilir mudik. Di sudut pasar yang becek dan kurang disinari matahari, seorang perempuan paruh baya duduk berselonjor di belakang gerobak tuanya. Tempe-tempe seadanya, hanya sekitar 7 papan, tersusun rapi di atas tikar plastik. Dialah Bu Sarmini, penjual tempe yang hidupnya tak pernah jauh dari kesusahan. Wajahnya kusut, keringat mengalir di pelipis meski angin pagi masih sejuk. Baju batiknya pudar dan kusam, kerudungnya menempel lemas di kepala. Sesekali ia mengangkat tangannya, mengipas wajah, lalu memandang tempenya yang sepi dari sentuhan pembeli. Ia menarik napas panjang. Masih jual tempe bau ya, Bu Sarmini? Nggak malu? Suara lantang menyalak dari lapak seberang. Bu Sarmini menoleh pelan. Di seberang, berdiri Bu Juleha, pedagang tahu yang lapaknya besar dan ramai. Di sisi kanan dan kirinya, 2 pedagang lain ikut terkekeh geli. Bu Juleha mengenakan daster motif bunga, perhiasan emas menyembul dari leher dan jari-jarinya, bibirnya merah menyala. Kalau mau jualan, yang wangilah, Bu. Ini pasar, bukan tempat pembuangan. Serunya lagi, diikuti gelak tawa yang mencuat. Bu Sarmini diam. Mulutnya terasa getir. Tangannya yang kasar menepuk-nepuk tempe seperti menenangkan hati sendiri. Ia sudah terlalu sering menerima hinaan itu. Tak hanya dari Bu Juleha, tapi juga dari beberapa pedagang lain yang menganggap dirinya tak layak berada di sana. Hanya karena ia miskin, hanya karena tempenya tak dibungkus plastik mewah, atau tak punya spanduk warna-warni. Kalau nggak kuat saingan, mending pulang aja. Jualan di rumah, sama ayam-ayam. Seru yang lain sambil tertawa keras. Bu Sarmini tetap tak menjawab. Ia hanya menunduk, memeluk lututnya sejenak. Sebenarnya mulutnya ingin membalas. Ingin berteriak bahwa tak ada yang tahu betapa kerasnya ia berjuang sejak pagi buta, menggiling kedelai sendiri, menjemur, mengaduk, dan membungkus tempe yang bahkan tak sempat ia nikmati. Tapi kata-kata itu tertahan, mengendap bersama kesedihannya. Kilas balik menyergap benaknya. 2 tahun lalu, ia masih punya sandaran. Suaminya, Pak Karyo, penjual sayur keliling yang setia dan ceria. Meskipun mereka hidup pas-pasan, mereka bahagia. Pak Karyo selalu menghibur Bu Sarmini dengan candaan receh, membantu menggiling kedelai setiap malam, dan mengantar tempe ke pasar jika kakinya sedang lelah. Tapi kecelakaan sepeda motor merenggut nyawa Pak Karyo di jalan pulang. Hanya karena remblong dan sebuah truk yang melaju terlalu kencang. Sejak saat itu, hidup Bu Sarmini runtuh. Utang menumpuk. Beberapa pelanggan lama mulai lari karena tidak ada lagi Pak Karyo yang menawarkan dengan senyum ramah. Ia harus menjual perhiasan satu-satunya, bahkan menjual sebagian alat produksi. Yang tersisa hanyalah gerobak kayu tua milik suaminya, dan tekad yang kian rapuh. Mas, kalau kamu masih di sini, mungkin aku nggak akan seperti ini. Gumamnya lirih. Suara teriakan dari arah Bu Juleha kembali membuyarkan lamunannya. Bu Sarmini, itu tempe udah semalam ya? Jangan-jangan udah asam.
Jangan bikin pelanggan kami sakit perut ya. Nanti kami laporin ke pengurus pasar, ujarnya sambil menutup hidung, berpura-pura jijik. Beberapa pembeli yang tadinya hendak mendekat ke lapaknya langsung berbalik arah. Hati Bu Sarmini seperti dirobek. Bukan karena dagangannya tak laku, tapi karena harga dirinya diinjak begitu dalam. Air matanya nyaris menetes. Namun ia buru-buru menengadah, menahan. Bukan saatnya menangis. Bukan di depan mereka. Ia menghela napas dan membereskan papan-papan tempenya, lalu berdiri dan berjalan ke warung teh di ujung pasar. Tangannya gemetar saat menuang air ke gelas plastik. Di kursi kayu reot itu, ia duduk sendirian, menyendiri dari tawa-tawa tajam yang masih menggema. Kenapa orang jahat bisa hidup enak? Ya? Batinnya lirih. Kenapa yang kerja keras malah diinjak-injak? Ia teringat ucapan seseorang di warung minggu lalu. Seorang tukang parkir yang bercerita setengah bercanda soal pesugihan di Randu Alas. Konon, siapapun yang menumbalkan orang yang paling ia benci, akan diberi rezeki yang melimpah. Bu Sarmini tak mempercayainya waktu itu, malah menertawakannya pelan. Tapi hari ini, kata-kata itu kembali terngiang, bersamaan dengan rasa sakit yang menyesakkan dada. Ia menatap pasar yang mulai memanas. Lapak Bu Juleha ramai, pembeli hilir mudik seperti tak terpengaruh oleh ketajaman lidah pemiliknya. Sementara dirinya, bahkan tak bisa menjual satu papan pun pagi itu. Dalam diam, Bu Sarmini menunduk, menggenggam jemarinya erat. Gigi-giginya terkertak menahan amarah. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Tapi satu hal pasti, ia muak dihina. Ia muak disebut miskin. Dan ia muak melihat orang-orang jahat hidup terlalu enak. Kalau dunia memang tak adil untuk orang kecil, mungkin aku harus menempuh jalan yang tak biasa. Desisnya, lirih, nyaris tak terdengar. Tapi dari sorot matanya, jelas ada sesuatu yang mulai berubah. Malam turun perlahan di atas langit Indramayu, menelan cahaya matahari terakhir ke dalam keheningan yang tak biasa. Di balik suara jangkrik dan desir angin, langkah kaki terdengar berdera perlahan di jalan setapak yang mulai ditelan kabut. Bu Sarmini melangkah sendirian, membawa lampu senter kecil dan tas gendong lusuh berisi kemenyan, sehelai kain kafan, dan segenggam tanah dari depan gerobaknya sendiri. Semua sesuai bisikan orang-orang pasar yang pernah membicarakan Randu Alas dan kekuatan gaib yang tersembunyi di balik hutan itu. Ia tak lagi ragu. Penghinaan demi penghinaan yang ia telan siang tadi di pasar terasa masih membakar hatinya. Kata-kata Bu Juleha terus terngiang. Perempuan miskin bau tempe basi. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari belati. Dan malam ini, ia sudah bulat hati. Ia akan menempuh jalan yang ditertawakan orang sebagai tahayul, tapi diakini bisa mengubah hidup dalam semalam. Randu Alas bukanlah hutan sembarangan. Letaknya sekitar 2 jam dari pusat kota, terpencil dan hampir tak pernah disinggahi warga. Konon, tempat itu menjadi rumah dari makhluk-makhluk yang terikat perjanjian kuno dengan manusia yang putus asa. Salah satu nama yang sering disebut-sebut dalam desas-desus pasar adalah Mbah Genep, dukun tua yang diakini tidak sepenuhnya manusia. Langkah Bu Sarmini semakin pelan saat deretan pohon-pohon randu mulai menyambut. Ranting-ranting bergoyang meski angin nyaris tak terasa. Bau tanah lembab bercampur wangi daun layu menusuk hidung. Suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan yang belum utuh menjadi kata. Ia mendongak ke langit. Bulan hampir tak terlihat. Hanya bintang yang malu-malu menampakkan diri di balik awan tipis. Kakinya mulai gemetar, tapi ia terus berjalan mengikuti jejak petunjuk yang ia dengar. Ikuti bau kemenyan yang bukan dari tasmu sendiri. Dan benar, setelah beberapa puluh meter, hidungnya mencium aroma kemenyan yang lain, lebih tajam, lebih tua.
Ia mengikuti bau itu hingga sampai di depan sebuah gubuk reot di tengah hutan, beratap ijuk dan berdinding bambu hitam seperti terbakar waktu. Di depan gubuk itu, sebuah lentera gantung bergoyang perlahan. Di bawahnya duduk sosok renta berselimut kain hitam. Wajahnya nyaris tak terlihat kecuali sepasang mata yang tajam dan kelam seperti malam itu sendiri. "Mbah Genep?" Suara Bu Sarmini bergetar. Sosok itu tak menjawab, hanya mengangkat dagunya pelan, lalu menunjuk ke tikar pandan yang sudah dibentang di depannya. "Duduk, Bu Sarmini." Suara itu akhirnya muncul, serak dan dingin. Dari semua yang datang malam-malam ke sini, cuma yang hatinya terbakar yang benar-benar bisa dipanggil oleh hutan ini. Bu Sarmini menelan ludah. Ia tak pernah menyebut namanya, tapi entah bagaimana Mbah Genep tahu. Ia menurut, duduk bersila dengan gugup. "Kamu datang untuk mengubah nasib?" tanya Mbah Genep tanpa menoleh. "Iya, Mbah. Saya sudah capek dihina. Saya cuma ingin hidup saya berubah," jawabnya lirih. Semua yang datang ke sini ingin hidupnya berubah, tapi tak semua siap menanggung syaratnya. Mbah Genep lalu meraih kendi di sampingnya, menuangkan air ke mangkuk tanah liat. Ia menambahkan serpihan daun kering dan setetes darah ayam dari botol kecil. "Pesugihan bukan sulap. Ini tukar-menukar. Kau ingin rezeki, maka kau harus memberi rezeki dari jiwa yang kau korbankan." Bu Sarmini diam. Ia sudah mendengar ini sebelumnya, tapi saat mendengarnya langsung dari mulut sang dukun, napasnya tertahan. "Pilih satu nama, satu jiwa, satu orang yang paling menginjak harga dirimu." Mbah Genep mengeluarkan dupa dan mulai menyalakannya. Asap tebal mulai menyelimuti tikar. Suara malam mendadak menghilang, seakan seluruh hutan menahan napas. Waktu seolah membeku. Bu Sarmini memejamkan mata. Wajah Bu Juleha muncul jelas di benaknya. Senyum sinisnya. Suaranya yang menyalak di tengah pasar. Tertawanya saat menghina. "Bu Juleha," ucapnya pelan. "Dia yang paling menyakiti saya." Mbah Genep mengangguk lambat. Ia memasukkan sesuatu ke dalam api, benda kecil yang Bu Sarmini tak lihat jelas, dan seketika asap menjadi hitam pekat. "Mulai malam ini, ikatan terjalin. Jiwa yang kau sebut akan terputus dari urat keberuntungannya, dan sebagian dari rezekinya akan mengalir padamu," gumam Mbah Genep, mata tak lepas dari api ritual. "Tapi ingat, setiap yang kau terima, dibayar dengan yang tak kau tahu. Dunia ini selalu menuntut imbalan." Tubuh Bu Sarmini gemetar. Suhu udara di sekitarnya menurun drastis. Di tengah asap, ia melihat sesosok bayangan hitam merayap keluar dari nyala api, mendekat pelan ke arahnya, lalu menyentuh keningnya. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Mulutnya terkunci. Bayangan itu berbisik di telinganya, "Mulai besok, kamu bukan orang yang sama." Dalam sekejap, semuanya gelap. Ia terbangun di tepi jalan setapak, di dekat batas hutan. Fajar baru merayap di langit timur. Di tangannya masih tergenggam tali tas gendong lusuh, tapi kemenyannya sudah habis. Kepalanya berat, tapi jiwanya terasa berbeda. Ia menatap lurus ke arah jalan pulang. Mulai hari ini, ia bukan Bu Sarmini yang bisa dihina lagi. Ia tak tahu apa yang akan terjadi pada Bu Juleha. Tapi satu hal pasti, ia sudah memilih, dan tak akan mundur. Pasar Indramayu kembali sibuk dengan riuh rendah suara pedagang, teriakan tawar-menawar, dan langkah kaki para pembeli. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal minggu ini, sesuatu yang tak biasa. Lapak tahu milik Bu Juleha yang biasanya paling ramai di ujung barat pasar kini tutup rapat.
ditutupi tirai kain lusuh. Tidak ada tawa nyinyir, tidak ada suara keras menyindir orang, tidak ada aroma tahu goreng panas yang biasanya mengepul dari sana setiap pagi. Seminggu sudah Bu Juleha tak muncul. Menurut kabar yang beredar, ia jatuh sakit secara tiba-tiba. Suaminya, Pak Rustam, mengatakan bahwa istrinya terserang demam tinggi dan mendadak kehilangan suara. Tak ada batuk, tak ada pilek, hanya suara yang menghilang begitu saja seolah ada yang mencabutnya dari dalam tenggorokan. Setiap malam, katanya, Bu Juleha mengigau, menyebut-nyebut nama seseorang sambil menggigil hebat. Nama yang disebut tidak lain adalah Sarmini. Sementara itu, di sisi pasar yang lebih teduh, lapak Bu Sarmini justru berubah drastis. Gerobak kayu tuanya kini dipoles bersih. Tikar plastik yang tadinya sobek dan pudar kini diganti yang baru, rapi. Tempe-tempenya tak lagi menumpuk seadanya, melainkan tersusun rapi dalam tumpukan tinggi, dibungkus daun pisang segar, dan entah bagaimana, aromanya jauh lebih menggoda dari sebelumnya. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan beberapa orang yang dulunya tak pernah melirik lapaknya, kini berdiri mengantre. Bu, tempenya 2 papan ya, yang masih hangat. Wah, tempenya beda sekarang, Bu Sarmini. Enak banget aromanya. Ada pesanan untuk warung pecel nih, bisa 10 papan. Bu Sarmini melayani semua dengan senyum tipis. Tangannya lincah, matanya tajam mengamati uang kembalian. Tapi di balik wajah yang seolah bahagia, dadanya bergolak aneh. Ada rasa puas, tentu, tapi ada juga sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ia namai, rasa bersalah yang mengendap seperti ampas tahu. Pagi itu, Yuli, gadis muda penjual tempe dari blok sebelah, menghampiri dengan senyum hangat. Bu Sarmini, alhamdulillah ya, sekarang laris banget. Tempenya harum banget, beneran beda rasanya. Alhamdulillah, Yu, jawab Bu Sarmini pelan. Mungkin karena saya pakai daun pisang baru, jadi wanginya lebih segar. Ia tahu itu bohong. Ia masih memakai bahan yang sama. Kedelai dari langganan lama, ragi dari pasar kecamatan, cara masaknya juga tak berubah. Tapi entah bagaimana, sejak malam di Randu Alas itu, semua berubah dengan sendirinya. Ia bahkan tak sempat mengatur. Dagangan seolah menjadi lebih hidup, lebih berdaya jual, dan lebih memikat. Bu Juleha nggak muncul lagi. Ya? Katanya sakit ya? Tanya Yuli, memiringkan kepala. Bu Sarmini hanya mengangguk. Iya, kata orang-orang. Demam. Yuli menghela napas. Serem ya. Tiba-tiba hilang suaranya begitu. Dulu galaknya luar biasa. Kata-kata itu menampar Bu Sarmini pelan. Ia tahu, ini bukan sakit biasa. Ini bukan demam biasa. Ini bukan nasib kebetulan. Ini adalah hasil dari apa yang ia minta. Hasil dari nama yang ia sebut dengan penuh dendam di tengah hutan, di hadapan api dan dupa, bersama bayangan hitam yang menyentuh keningnya malam itu. Dan kini, bayangan itu mulai tumbuh di hatinya. Namun, di antara rasa bersalah itu, ada suara kecil yang menyela. Dia memang pantas mendapatkannya. Dia yang menginjakmu duluan. Suara itu terus hadir setiap malam, sebelum tidur. Suara yang sama dengan bisikan dari Randu Alas. Beberapa pedagang mulai membicarakan perubahan ini diam-diam. Lo sadar gak? Sejak Bu Juleha sakit, lapaknya Sarmini jadi ramai banget. Iya, padahal biasanya dia paling susah dagang. Tempenya sering balik lagi. Gak aneh apa? Jangan-jangan dia ikut itu. Loh, jangan asal nuduh. Tapi aku juga ngerasa ada yang beda.
Bu Sarmini bisa merasakan mata-mata curiga mulai mengarah padanya. Tapi belum ada yang berani bicara langsung. Mereka hanya berbisik, menyindir samar, atau sekadar memandang dengan tatapan waspada. Ia berpura-pura tak mendengar, menyibukkan diri melayani pelanggan, menumpuk papan-papan tempe di atas tikar, menyusun uang kembalian. Namun malam hari, setelah pasar tutup dan jalanan mulai sepi, Bu Sarmini duduk di kursi kayu kecil depan rumahnya. Angin malam membelai wajahnya, membawa suara kodok dan jangkrik dari sawah belakang. Ia menatap tembok rumahnya yang lembab, dan untuk pertama kali, ia merasakan kesepian yang asing. Ia tidak lagi dihina, tidak lagi dilecehkan, tapi semua terasa sepi. Ia membuka amplop berisi uang hasil dagang hari itu. Jauh lebih banyak dari biasanya. Uang kertas itu tampak biasa, tapi entah mengapa terasa dingin di telapak tangannya. Apa ini harga sebuah nama? Gumamnya. Lalu, ia berdiri dan berjalan ke dapur. Ia ambil baskom air, mencuci sisa-sisa kedelai dari tangannya. Saat air menyentuh kulitnya, ia merasa seolah sedang mencuci noda yang tak terlihat. Tapi semakin ia menggosok, semakin dingin terasa airnya. Di luar, bulan mengintip malu-malu di balik awan. Angin bertiup lebih kencang. Dan dari kejauhan, terdengar lolongan anjing yang tak biasa. Seperti ada sesuatu yang menanti. Atau mungkin, menagih. Bu Sarmini menatap pantulan dirinya di air cucian. Wajahnya masih sama, tapi matanya sudah bukan mata seorang perempuan miskin yang pasrah dihina. Kini ia adalah perempuan yang punya kekuatan, tapi juga perempuan yang memikul dosa yang belum sempat ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Malam merayap seperti kabut hitam yang melingkari atap-atap rumah di sudut Indramayu. Angin berhembus lirih, membawa bau anyir dari saluran air belakang rumah Bu Sarmini. Ia duduk di tepi ranjang reyotnya, menggenggam segelas air yang tak disentuh sejak maghrib. Lampu minyak bergoyang pelan, memantulkan bayangan samar di dinding rumah kayunya yang lembab. Sudah 3 hari sejak lapaknya makin ramai. Pembeli datang dari luar desa, bahkan beberapa warung besar mulai memesannya dalam jumlah banyak. Tempenya seperti punya daya tarik sendiri, seolah siapapun yang melihatnya tak kuasa menolak. Tapi malam ini, bukan kesuksesan itu yang membuat Bu Sarmini gelisah. Ia tak bisa tidur. Dan ketika matanya mulai terpejam, asap hitam menguar dari balik pojok kamar. Bau dupa menyengat menyelusup ke rongga hidung, dan suara berderak seperti ranting patah terdengar di telinganya. Sosok Mbah Genep muncul dari kegelapan mimpi. Wajahnya makin keriput, seakan ratusan tahun lebih tua. Bola matanya memerah, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi-gigi kuning seperti arang. Di tangan kanannya tergenggam belati kecil berlumur darah kering. Di belakangnya, bayangan-bayangan samar menari seperti jiwa-jiwa yang dirantai. Waktunya menabur lagi, Sarmini, ucapnya. Suaranya seperti angin berdesis di liang kubur. Rezekimu mengalir deras, tapi arwah belum kenyang. Tumbal berikutnya harus kau beri. Kalau tidak, rezekimu akan hancur, dan kau ikut tenggelam. Bu Sarmini dalam mimpi itu terdiam. Matanya gelap, jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu apa yang dimaksud Mbah Genep. Tumbal, jiwa, darah. Dan kali ini, ia tidak ragu menyebut 2 nama. Samin dan Gondo. 2 pedagang pria di pasar yang selama ini kerap mengejeknya. Kalau Bu Juleha adalah lidah yang menghina, maka Samin dan Gondo adalah tawa yang menusuk. Mereka yang sering menyindirnya sebagai emak tempe bangkrut, kadang melempar kulit kacang ke tikarnya, bahkan pernah menyiram air cucian ke gerobaknya dengan dalih tak sengaja. Mbah Genep menyeringai. Dari belakangnya, 2 bayangan hitam melesat seperti anak panah. Ia pun lenyap dalam kabut pekat mimpi. Saat Bu Sarmini terbangun, tubuhnya dingin dan basah oleh keringat.
Tapi ia tak menjerit. Ia hanya menghela napas dan melirik kalender di dinding. Tumbal telah disebut. 2 hari kemudian, pasar kembali bergetar. Bukan karena ramainya pembeli, tapi karena jeritan yang memecah pagi. Pak Samin tertimpa etalase. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Pak Samin, si penjual ikan asin, ditemukan tergeletak dengan luka parah di dada. Etalasenya yang besar roboh tiba-tiba saat ia membuka lapaknya. Tulangnya patah, dan ia dilarikan ke puskesmas dalam kondisi kritis. Baru 1 hari berselang, giliran Gondo membuat gempar. Pria paruh baya itu mendadak mengamuk di tengah pasar. Matanya kosong, mulutnya berkomat-kamit menyebut-nyebut nama-nama yang tak jelas. Ia menari di atas meja dagangannya, lalu memecahkan botol kecap ke kepalanya sendiri. Ketika warga hendak menolong, ia berteriak histeris, menuduh langit sedang tertawa menghina dirinya. Ia akhirnya dipasung dan dibawa pulang oleh keluarganya. Kata orang-orang, ia kerasukan. Kata yang lebih berani, ia terkena santet pasar. Pasar yang sebelumnya perlahan hidup, kini kembali dicekam ketakutan. Bisik-bisik mulai terdengar dari balik tirai warung, di antara susunan sayur dan bumbu dapur. Kenapa orang yang dulu suka ngeledek Bu Sarmini malah kena musibah satu-satu ya? Aneh bener. Sakitnya aneh. Gila dadakan. Apa iya ini gara-gara pesugihan? Mata-mata mulai memandang Bu Sarmini bukan hanya dengan curiga, tapi juga takut. Apalagi sejak wajahnya perlahan berubah. Dulu, ia tampak letih, tapi masih ramah. Kini, matanya semakin cekung, gelap seperti lubang yang dalam. Suaranya pun berubah lebih berat, seperti ada 2 nada bicara yang keluar bersamaan dari tenggorokannya. Senyumnya, yang dulu tulus karena dagangan laku, kini dingin, senyum orang yang menyimpan sesuatu di balik diamnya. Namun Bu Sarmini tetap datang ke pasar setiap pagi. Ia menyusun tempenya seperti biasa. Tapi kini, tidak ada yang berani duduk dekatnya. Anak-anak yang biasanya membantu membawakan keranjang pun memilih menjauh. Sementara pembeli masih datang, rasa di udara sudah tak sama. Setiap orang berbicara dengan bisikan, seolah takut suara mereka akan memancing kutukan. Malamnya, di rumah yang remang-remang, Bu Sarmini duduk termenung di pojok dapur. Lampu minyak bergoyang pelan, mengeluarkan bayangan panjang di tembok. Di hadapannya, tampah penuh kedelai telah direndam siap untuk diolah. Tapi tangannya tak bergerak. Ia menatap cermin kecil di dinding, cermin yang dulu digunakan almarhum suaminya untuk menyisir rambut. Di sana, ia melihat bayangan dirinya, tapi tak sepenuhnya dirinya. Matanya tampak lebih gelap, garis di pipinya makin tegas, dan bibirnya lebih pucat dari biasanya. Apa ini harga kekuatan? Gumamnya lirih. Ia mencoba mengingat suara Pak Karyo. Suara lembut yang dulu menenangkan, memuji tempenya, membantunya di malam-malam lelah. Tapi kini, suara itu tenggelam dalam bisikan-bisikan embah genep dan jeritan-jeritan dari mimpi. Dan untuk sesaat, hatinya mencelos. Apakah ia sudah terlalu jauh? Namun sebelum pikirannya sempat mencari jawaban, angin berdesir masuk lewat celah dinding. Dupa yang entah sejak kapan menyala di sudut ruangan itu tiba-tiba memercik api kecil. Bau kemenyan yang tak ia nyalakan sendiri memenuhi ruangan. Ia menutup mata, merapatkan syal ke dada. Suara embah genep kembali terdengar. Entah dari mana. Tumbal tak bisa dihentikan. Sarmini, kalau kau berhenti memberi, kau yang akan diambil. Dan malam pun kembali menelan rumah kecil itu, bersama hati yang makin tersesat. Subuh menyelimuti pasar Indramayu dalam kabut tipis dan aroma tanah basah. Lampu-lampu temaram di sudut lapak menyala redup, sementara embun menempel di terpal dan gerobak-gerobak pedagang yang mulai menggeliat. Di antara riuh kecil suara persiapan, tampak sosok muda dengan senyum ramah tengah menyusun tempe-tempe segar di atas meja kayunya. Gadis itu adalah Yuli, pedagang tempe muda yang baru beberapa bulan berdagang. Ia bukan orang luar,
anak seorang buruh tani dari desa pinggir pasar. Setiap hari, Yuli selalu datang lebih awal dari pedagang lainnya. Tangannya cekatan, suaranya lembut, dan tak pernah sekalipun terdengar meremehkan siapapun. Termasuk Bu Sarmini, yang dulu ia bantu tanpa diminta, saat gerobaknya sempat terguling karena hujan. Dulu, saat Bu Sarmini masih dihina dan sepi pembeli, Yulilah yang diam-diam memberi air hangat, membantu menyusun papan tempe yang basah, atau bahkan membela saat pedagang lain tertawa keterlaluan. Kini, Yuli mulai dikenal banyak orang. Bukan karena nyinyiran atau sindiran, melainkan karena kejujurannya. Tempenya lezat, ukurannya pas, dan harganya tak pernah berubah meski permintaan tinggi. Para pelanggan yang tadinya membeli di lapak Bu Sarmini, perlahan mulai mencoba membeli dari Yuli. Dan yang lebih menyakitkan, banyak dari mereka yang kembali dan menetap. Yul, tempenya makin enak. Ya, beda rasanya. Kamu pakai ragi khusus? Ya. Alhamdulillah, Bu. Saya masih pakai ragi biasa kok. Mungkin karena kedelainya baru panen. Pokoknya besok saya pesen duluan. Ya, 12 papan. Bu Sarmini mendengarnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi dari balik gerobaknya, tatapannya menusuk, matanya menajam. Senyum pelanggan yang dulu ia miliki, kini mulai bergeser. Dan meski ia berusaha menenangkan hati, kegelisahan mulai merayap perlahan. Malamnya, di rumahnya yang redup dan pengap, Bu Sarmini duduk di dekat kompor yang padam. Temaram lampu minyak hanya menyinari sebagian wajahnya yang kini tampak lebih tirus. Ia menggenggam kain tua pemberian mendiang suaminya. Napasnya pendek, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, tapi bukan dari luar, melainkan dari dalam. Bayangan Yuli muncul dalam pikirannya. Saya nggak akan pernah saingi ibu. Tempe saya masih belajar. Saya malah seneng lihat ibu makin laris, ucap Yuli suatu hari. Tulus, tanpa nada sarkasme. Tapi suara-suara lain dalam benaknya tak henti membisik. Lihat, dia rebut pelangganmu. Hari ini 2, besok 10. Habis kamu. Kau beri jalan, dan mereka injak kamu lagi. Kau bertahan hidup bukan dengan kasihan, tapi dengan kekuatan. Bu Sarmini menutup telinga, tapi suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Malam makin pekat. Waktu menunjukkan pukul 2 lewat. Kabut mulai menyusup lewat sela-sela dinding rumahnya. Bau kemenyan menyeruak tanpa alasan jelas. Dupa di sudut ruangan menyala sendiri, seperti dijilat lidah api yang tak terlihat. Embah Genep tak muncul kali ini, tapi bayangannya, arwahnya, seolah sudah bersarang di tiap sudut rumah. Suara bisikan dari hutan randu alas seperti gema yang tak pernah padam. Tumbal berikutnya. Jaga rezekimu, atau kau jatuh seperti dulu. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ragu. Yuli bukan musuh. Ia tidak pernah menghina. Ia tidak pernah menertawakan. Ia bahkan pernah menyelamatkan Bu Sarmini dari jatuh di selokan. Tapi bayangan kehilangan semua yang telah ia raih, ketakutan akan kembali dihina, kembali kelaparan, kembali sendirian, terasa jauh lebih mengerikan. Maka, dengan suara lirih, ia menyebut nama itu, penuh gentar. Yuli. Dupa meledak kecil. Bayangan hitam melesat menembus dinding. Dan malam kembali sepi. Sunyi, namun bergetar. Keesokan paginya, pasar digegerkan oleh satu berita. Yuli pingsan di rumahnya. Nggak bangun-bangun. Matanya terbuka tapi kosong.
Bu Sarmini yang baru tiba langsung tercekat. Beberapa pedagang berlari ke arah rumah Yuli, sebagian menjerit, sebagian berdoa. Dari desas-desus, Yuli tak mengalami gejala apapun sebelumnya. Semalam ia masih berbicara dengan ibunya, membantu mengupas kedelai. Namun dini hari, tubuhnya mendadak lemas, mulutnya terbuka, dan matanya melotot. Tidak bereaksi, tidak bergerak, hanya diam seperti cangkang kosong. Warga desa membawa Yuli ke puskesmas, tapi tak ada diagnosa medis. Dokter pun kebingungan. Tak ada tanda-tanda penyakit, tapi ia tetap tak sadarkan diri. Kayak raganya di sini, jiwanya entah kemana, ujar bidan tua. Bisik-bisik di pasar segera mengarah pada satu nama. Jangan-jangan ini ulah Bu Sarmini lagi. Lihat aja, Bu Juleha, Samin, Gondo, semua yang bentrok sama dia sekarang gitu. Tapi Yuli gak pernah nyakitin dia. Mungkin justru karena itu, iri hati itu bisa lebih kejam dari benci. Bu Sarmini mendengar semuanya, tapi kali ini ia tak menjawab, tak menunduk, tak membela diri. Ia hanya diam, seperti batu karang ditampar gelombang. Suara hatinya berteriak, tapi tak keluar dari mulut. Penyesalan mulai menggerogoti kesadarannya, namun sudah terlambat. Malamnya, rumah Bu Sarmini terasa lebih gelap dari biasanya. Angin malam tak berani masuk, tapi aroma tempe busuk dan dupa masih menggantung di udara. Ia tertidur tanpa berniat tidur. Dan dalam mimpinya, Pak Karyo muncul. Bukan sebagai bayangan samar, melainkan seperti dulu, penuh kasih, mengenakan sarung dan kaos oblong, tersenyum lembut. Tapi kali ini, matanya sembab. Ia duduk di ujung ranjang, memandang Bu Sarmini dengan luka yang dalam di wajahnya. Kenapa, Mi? Suara itu lirih. Parau, kenapa kau berubah sejauh ini? Apa kamu bahagia dengan cara begini? Bu Sarmini menangis dalam mimpinya. Ia berlutut, menggenggam tangan suaminya. Tapi tangan itu dingin. Kaku, tak membalas genggamannya. Kamu bukan Sarmini yang dulu, yang sabar, yang kuat walau dihina. Kamu sekarang bukan siapa-siapa. Lalu, perlahan, Pak Karyo memudar, terseret ke dalam kabut hitam, meninggalkan istri yang kini tenggelam dalam air matanya sendiri. Ketika ia terbangun, langit masih gelap, tapi jiwanya lebih gelap dari malam manapun yang pernah ia lewati. Hujan mengguyur deras malam itu. Petir menyambar langit Indramayu, menyiram atap-atap rumah dengan suara gemuruh dan kilatan cahaya yang sesekali memecah kegelapan. Rumah Bu Sarmini yang kecil dan berdinding papan tampak berguncang di hempas angin. Rintik hujan menggantung di ujung jendela yang setengah terbuka, dan api lampu minyak bergoyang ditiup angin, menimbulkan bayangan-bayangan ganjil di dinding dapur. Bu Sarmini duduk di pojok dapur, sendirian. Di hadapannya, papan tempe yang tak dijual hari itu teronggok dingin. Tangannya menggenggam syal tua peninggalan almarhum suaminya, Pak Karyo. Matanya cekung, wajahnya pucat seperti terhisap cahaya, dan napasnya sesekali memburu. Sejak Yuli jatuh koma, rasa bersalah tak berhenti menggigit relung hatinya, tapi ia terus menyangkalnya. Ia terus meyakinkan diri bahwa ini semua demi bertahan hidup. Tiba-tiba, dari balik pintu belakang yang mengayun perlahan karena angin, muncul sebuah suara berat, serak, dan sangat dikenal. Sudah saatnya. Suara itu datang dari sudut dapur. Bu Sarmini mendongak dengan mata membelalak. Di sana, berdiri Mbah Genep, tidak lagi sekadar bayang-bayang mimpi seperti malam-malam sebelumnya. Ia hadir nyata, lengkap dengan jubah hitam dan topi caping usangnya. Matanya merah menyala seperti bara yang hidup.
Tubuhnya kurus kering, kulitnya kusam seperti kayu lapuk yang hidup kembali. Bu Sarmini menelan ludah. "Embah, kenapa datang sekarang? Bukankah tumbalnya sudah cukup?" Embah Genep tersenyum miring, menyeringai hingga keriput di pipinya ikut menari. "Kau sudah mencicipi manisnya dunia dengan darah orang lain. Tapi pesugihan tak bisa kau rundingkan. Tumbal terakhir adalah dirimu sendiri, Sarmini." "Tidak." Bu Sarmini berdiri dengan gemetar. "Aku belum siap. Aku hanya ingin daganganku laku. Aku tak tahu semuanya akan sejauh ini. Tapi kau tahu sejak awal bahwa ini bukan jalan bersih," ucap Embah Genep. "Dan semua yang kau beri padaku kini menuntut balas." Tiba-tiba, papan tempe di dekatnya bergetar pelan. Tempe-tempe itu bergerak, menggeliat seperti cacing yang keluar dari lumpur. Salah satu tempe terbelah perlahan, mengeluarkan cairan kuning busuk yang menetes ke lantai. Dari dalamnya terdengar bisikan, samar, namun jelas menyebut namanya. "Sarmini, Sarmini." Bu Sarmini mundur ketakutan. Bisikan itu tak hanya datang dari satu papan tempe. Seluruh tempe di rumahnya mulai bergerak, menggeliat seperti hidup. Dari arah rak dan meja, suara-suara arwah para tumbal menggema, mengelilinginya. "Aku mati karena kamu. Sakitku belum lunas, Sarmini. Kenapa aku, padahal aku tak pernah menghina. Aku cuma ingin hidup layak, Bu." Itu suara Yuli, suara lembut gadis yang tak pernah menyakitinya. Suara polos yang kini menjadi bagian dari barisan arwah. Bu Sarmini memekik, menutup telinganya, namun suara itu justru menyusup masuk ke pikirannya. Ia menjerit keras. "Aku tak ingin mati. Jangan bawa aku," teriaknya histeris. Tapi tubuhnya sudah mulai berubah. Panas menjalar dari perutnya, naik ke dada dan tenggorokannya. Ia memegangi leher, merasakan seolah api membakar dari dalam. Kulitnya mulai memerah, lalu menghitam seperti terpanggang. Napasnya terengah. Ia mencoba merangkak ke arah pintu dapur, namun kakinya lunglai. Rumah seperti berputar. Tempe-tempe itu kini seakan hidup, mengelilinginya, membentuk lingkaran dari amarah yang tak bisa lagi dibendung. Embah Genep tak bergeming. Ia hanya menatap, dengan wajah datar penuh ketenangan, seolah menikmati penderitaan yang ia ciptakan. "Keserakahanmu membakar dirimu sendiri," katanya dingin. "Inilah randu alas menagih bagian terakhirnya." Jeritan terakhir Bu Sarmini menembus malam, bersatu dengan dentuman petir yang menyambar pohon belakang rumahnya. Api tak terlihat, tapi panas di dalam tubuh Bu Sarmini membuatnya menggeliat kesakitan. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya membelalak hingga pecah. Dan setelah jeritan panjang itu, hening. Begitu hening, seolah seluruh semesta menunduk diam. Keesokan harinya, matahari pagi perlahan menembus awan sisa hujan semalam. Pasar Indramayu mulai menggeliat, walau suasana masih suram. Lapak Bu Sarmini, yang biasanya paling mencolok dengan bau tempe hangat, kini sunyi. Tempe-tempe di gerobaknya tampak hitam dan berlendir. Sebagian berbau busuk menusuk. Beberapa pedagang yang lewat menutup hidung dan saling bertanya-tanya. Di rumah Bu Sarmini, seorang tetangga yang curiga karena tak melihat Sarmini sejak subuh, memberanikan diri mengintip dari jendela dapur. Namun hanya kegelapan dan bau amis yang menyambut. Tak ada suara, tak ada jejak kehidupan. Saat akhirnya pintu dibuka oleh warga, mereka menemui ruangan yang sunyi dan berantakan. Di lantai, ada bekas darah yang sudah mengering. Papan-papan tempe tercecer di lantai, tak tersusun rapi, sebagian pecah. Tapi Bu Sarmini tak ada. Satu-satunya tanda keberadaannya hanyalah syal tua peninggalan Pak Karyo yang teronggok di tengah lantai, basah oleh sisa darah. Dan di atas tembok dapur,
Dengan arang seperti terbakar dari dalam, tertulis samar sebuah kalimat, "Randu alas telah kenyang." Warga pasar ramai membicarakan kejadian itu. Beberapa bilang Bu Sarmini dibawa makhluk halus. Ada yang mengaku melihat sosok hitam berdiri di atap rumahnya semalam. Pedagang lain hanya bisa diam dan menarik diri dari lapak. Mereka tahu sesuatu yang janggal telah terjadi, dan semua dimulai dari malam-malam saat pasar kehilangan satu persatu penghuninya. Sejak saat itu, lapak tempe Bu Sarmini tak pernah ditempati lagi. Setiap yang mencoba menempatinya, mendadak jatuh sakit atau mengalami kejadian ganjil. Dan setiap kali malam hujan turun, suara-suara lembut dari dalam tempe yang membusuk di rak bisa terdengar. Sarmini, gantian. Pagi di pasar pagi Indramayu kembali menyapa dengan sinar hangat. Embun masih menggantung di daun pisang yang membungkus sayur mayur, dan aroma nasi kuning dari warung Bu Lestari menyeruak mengisi udara. Hujan besar seminggu lalu seperti sudah terlupakan, meski bekas-bekas basahnya masih menyisakan noda di pojok-pojok lantai pasar. Setelah seminggu penuh duka dan ketakutan, pasar perlahan mulai bernafas lagi. Para pedagang yang sempat trauma sudah kembali menggelar dagangannya. Tentu, bayangan akan hilangnya Bu Sarmini tak mudah hilang dari ingatan. Tapi hidup, mau tak mau, harus berjalan. Lapak Bu Sarmini sendiri tetap dibiarkan kosong. Daun-daun pisang kering masih tersangkut di sela-sela raknya yang lapuk, dan bau tempe busuk yang sempat menyengat kini berganti jadi wangi dupa yang entah siapa yang rajin meletakkannya setiap pagi. Beberapa pedagang baru sempat menanyakan lapak itu, tapi setiap kali, para tetua pasar hanya menjawab singkat, sudah nggak bisa ditempati. Di seberang lapak itu, di warung kecil milik Pak Jamil, kabar gembira terdengar dari radio tua yang biasa menemani dagangan kerupuknya. Yuli, korban keracunan tempe misterius, dikabarkan siang ini telah sadar dari koma. Seketika para pedagang yang mendengar saling pandang. Nama Yuli masih menyimpan perih tersendiri di hati mereka. Gadis muda yang ceria itu sempat jadi korban terakhir sebelum kepergian misterius Bu Sarmini. Di puskesmas kota, Yuli memang akhirnya membuka mata 3 hari lalu. Tapi saat ibunya menangis sambil menggenggam tangannya, Yuli hanya mengerutkan kening dan bertanya dengan suara lirih, "Ini di mana?" Ia tak mengenali siapapun. Tak ibunya, tak perawat, bahkan namanya sendiri terdengar asing. Dokter menyebutnya amnesia pasca trauma. Ingatannya bersih seperti kertas kosong, seolah semua masa lalu disapu badai. Namun meski tanpa ingatan, tatapan mata Yuli tetap lembut. Ia tak pernah menjerit atau bertanya berlebihan. Hanya diam, menatap tenang keluar jendela, seolah menerima semua yang tak ia mengerti. Kabar itu cepat menyebar, dan menjadi bagian dari cerita baru yang mengalir di antara los demi los pasar. Tapi tentu, bukan hanya kabar bahagia yang menghiasi obrolan. Mitos tentang pesugihan tempe berdarah yang menyeret nyawa itu kini berubah jadi legenda lisan di kalangan pedagang baru. Kalau tempenya mengeluarkan air merah, jangan dijual. Itu tempe tumbal, bisik Maiem ke cucunya yang baru mulai bantu jualan. "Bu Sarmini?" Katanya sih dia ditarik setan sendiri. Badannya terbakar dari dalam, tambah pedagang lain sambil menyapu lantai warungnya. Mereka tak tahu pasti apa yang terjadi, tapi kisah itu tumbuh seperti pohon liar, menjalar dengan cabang-cabang baru. Ada yang bilang arwah korban-korbannya masih berkeliaran. Ada yang percaya suara-suara dari tempe bisa terdengar saat pasar benar-benar sepi. Namun di balik semua ketakutan itu, suasana pasar mulai terasa lebih ringan. Dagangan laku kembali, para pembeli tak lagi ragu melangkah. Bahkan, Pak Sastro yang sempat berniat berhenti berdagang karena takut, kini sudah menjajakan kembali pisang goreng hangatnya. Malamnya, di sudut pasar yang mulai sepi, seorang pengemis tua duduk menyandarkan punggungnya ke tiang lampu. Bajunya compang-camping, topinya bolong di 2 tempat, dan tangan kirinya memeluk kaleng kecil berisi recehan. Ia duduk di sana sudah sejak siang, tak banyak bicara, hanya tersenyum pada siapapun yang lewat. Namun ketika matahari benar-benar tenggelam dan pasar tinggal menyisakan beberapa pedagang yang merapikan barang, pengemis itu mengangkat kepalanya.
Tatapannya mengarah lurus ke lapak kosong bekas milik Bu Sarmini. Ia tersenyum pelan, panjang, dan mengerikan. Matanya yang semula tampak sayu, kini berubah, merah menyala seperti bara yang lama tertidur. Senyum itu tak ubahnya senyum yang pernah terlihat di dapur rumah Bu Sarmini seminggu lalu. Senyum Mbah Genep. Ia tak bergerak, hanya duduk diam, seolah menikmati pemandangan lapak kosong itu seperti seseorang menatap hasil akhir dari rencana panjang yang sudah lama disusun. Dari kaleng recehnya, tiba-tiba terdengar bunyi, tok tok tok, seperti suara tongkat kayu dipukul ke lantai. Namun ia tak membawa tongkat. Seorang pemuda yang lewat sempat melirik dan menahan langkah, merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi ketika menoleh, pengemis itu kembali menunduk. Matanya tertutup, dan wajahnya kembali keriput renta. Pemuda itu menggeleng pelan. Mungkin cuma capek, gumamnya, lalu pergi. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pengemis itu. Tak ada yang melihat dari mana ia datang, atau kemana ia pergi keesokan paginya. Lapaknya hanya menyisakan kaleng kosong dan jejak lumpur kecil yang mengarah keluar pasar. Namun setiap malam, ketika pasar kembali lengang dan sunyi menyelimuti, ada yang sesekali melihat sosok hitam berdiri diam di dekat lapak Bu Sarmini. Tak bergerak, tak bicara, menatap, menunggu. Entah untuk apa, atau untuk siapa. Yang pasti, pasar memang kembali bernafas. Tapi udara yang ia hirup kini tak lagi sepenuhnya bersih. Ada jejak dari neraka kecil yang pernah tumbuh di bawah tenda tempe, dan cerita yang tak akan mati meski pelakunya sudah ditelan bumi. Karena beberapa dosa memang tidak bisa dikubur begitu saja.